Salam sejahtera, pada kesempatan ini akan dibahas Lab Container Orchestration dengan Kubernetes dan OpenShift yang ada pada Lab Section 8.5. Pada lab ini akan dilakukan debug and deploy atau penerapan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Setelah menyelesaikan lab ini, kita akan diharapkan memiliki kemampuan dalam memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi dari objektif RHOCP, yaitu Object Service dan Deployment. Kemudian kedua, dapat menerapkan objek-objek RHOCP. Di latihan ini, tugas kita adalah melakukan penerapan aplikasi Quotes ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Aplikasi Quotes itu menggunakan microservice yang dikontainerisasi, yaitu Quotes-API dan Quotes-UI. Kolega kita mengelola penerapan itu pada tier pertama dari aplikasi Quotes-UI container ke RHOCP. Namun, POD-nya crash dan tidak merespon permintaan. Selain itu, kolega kita juga menghadapi kendala atau kesulitan ketika mencoba menerapkan kontainer Quotes-API ke Red Hat OpenShift Container Platform. Kita sebagai pakar dari Red Hat OpenShift Container Platform di perusahaan diminta untuk membantu kolega kita sebagai user student pada mesin workstation. Kita diminta untuk menggunakan perintah lab start OpenShift-lab guna membuat project OCP-lab dan melakukan penerapan microservice Quotes-UI. Kita eksekusi dulu perintah ini, lab spasi start spasi OpenShift-lab. Kita seleksi, kemudian Ctrl C, masuk terminal dari VM Workstation dan Ctrl V. Enter untuk eksekusi. Tunggu hingga proses penyiapan lingkungan kerja untuk mendukung lab ini terselesaikan, yaitu membuat project OCP-lab dan di sana menyalinkan atau melakukan deploy penerapan microservice Quotes-UI. Nah, lab script-nya ini yang terlihat akan berjalan terus-menerus mengevaluasi objektif dari lab ini. Biarkan script ini berjalan di terminal Windows saat ini dan kita diminta melengkapi objektif dari lab ini pada terminal Windows yang baru gitu. Jadi ada 5 objektif di sini yang perlu diselesaikan. Awalnya memang kelima-limanya masih gagal karena kita belum melakukan penyelesaian. 0 yang sudah berhasil diselesaikan. Kita buat terminal baru, klik plus di sini, membuat terminal baru. Oke, kita lanjut ke instruksi. Di instruksi pertama, yaitu kita diminta login ke cluster sebagai user developer dan memastikan kita menggunakan lab OCP-lab untuk login ke cluster sebagai developer user. Sudah ada instruksinya di 1.1, yaitu menjalankan perintah OC spasi login spasi -u spasi developer yang digunakan sebagai user yang digunakan gitu. Nah, kemudian -p spasi developer spasi backslash. Ini tujuannya backslash ini tujuannya agar pindah ke baris baru sehingga perintah ini belum dipicu dulu. Masih ada parameter lanjutannya yaitu https://api.ocp4.example.com:443.
Ini diseleksi dua-duanya, dua barisnya, Ctrl C, kemudian dipilih Open Text Dialog yang simbolnya T, ketik kopas, perintahnya di sini send text to client, baru klik tombol send. Tunggu sesaat, masih proses di copy paste, kemudian baru di enter untuk dipicu. Lihat di sini ada keterangan login successful. You have one project on this server, yaitu OCP-lab using project OCP-lab. Berarti kita sudah selesaikan berarti kita sudah selesaikan langkah 1.1. Di langkah 1.2, memastikan bahwa kita menggunakan project OCP-lab dengan eksekusi perintah OC spasi project spasi OCP-lab. Ini diseleksi, Ctrl C, Ctrl P. Nah, terlihat muncul pesan already on project OCP-lab on server. Berarti kita sudah berada di dalam project tersebut. Langkah kedua, yaitu kita diminta untuk berpindah ke dalam directory do188 subdirectory lab subdirectory OpenShift-lab yang ada di home directory dari user yang digunakan saat ini, yaitu /home/student. Directory ini memuat nanti file-file YAML Watch-API yang telah dibuat oleh kolega atau rekan lainnya. Nah, kemudian diminta di sana memastikan bahwa file YAML-nya awalnya di sana mengandung kesalahan dan kita perlu akan melakukan perbaikan pada file YAML tersebut sehingga dapat berjalan. Kita pindah dulu dengan perintah cd tanda tilde slash do188 /lab/OpenShift-lab. Nah, ini disalin dulu, Ctrl C, Ctrl P, kemudian enter. Kalau kita ls, di dalamnya sudah ada file deployment.yaml dan service.yaml. Langkah ketiga di sini, kita diminta untuk menggunakan file deployment.yaml untuk melakukan deploy atau penerapan kontainer Watch-API di dalam project RHOCP dengan nama OCP-lab. Diawali dulu dengan mencoba membuat penerapan atau deployment menggunakan file deployment.yaml yang sudah disediakan dengan mengeksekusi perintah oc spasi create spasi -f spasi deployment.yaml. Ini diseleksi, Ctrl C kemudian Ctrl P di dalam terminal VM Workstation. Nah, muncul pesan the deployment Watch-API is invalid. spec.template.metadata.labels invalid value. Jadi ada nilai yang tidak valid. Jadi deployment-nya mendefinisikan aplikasi POD dengan app bernilai Watch-API label. Namun di spec.selector.matchLabel menggunakan nama yang berbeda. Nah, untuk itu kita diminta membuka file deployment.yaml menggunakan text editor seperti gedit. Nah, untuk itu kita salinkan dulu nama file yang akan dibuka menggunakan gedit, yaitu deployment.yaml. Ini diseleksi, Ctrl C, masuk ke dalam terminal, gedit, dilengkapi editor yang digunakan untuk membuka file tersebut. Ctrl P, jadi lengkapnya gedit deployment.yaml. Tinggal di enter. Kemudian kita diminta menyesuaikan di bagian spek. Kemudian selektor match label app. Nah, di sini spek selektor match label app
saat ini kan nilainya quotes. Nah, itu diminta mengubah menjadi quotes minus API. Berarti di sini di baris 10 match labelnya app-nya bernilai quotes di baris 11. Berarti di sini ditambahkan minus API. Kemudian template metadata labelnya di sana, template metadata labelnya juga sudah diatur quotes minus API. Jadi tadi ada ketidakcocokan nilainya. Jadi kita sudah lengkapi penyesuaiannya. Jika sudah, kita simpan. Klik save, tutup geditnya, baru dimulai kembali deploymentnya dengan micu perintah oc spasi create spasi minus app spasi deployment.yaml. Ini diseleksi, Ctrl C, Ctrl P, nah kemudian di 3.4 diminta memverifikasi aplikasi Quotes minus API POD-nya sudah berjalan atau running dengan eksekusi perintah oc spasi get spasi PO. Ini Ctrl C, Ctrl P, Enter. Oke, di sini terlihat quotes minus API. Di sini sudah state-nya running ya. Jika aplikasi dalam POD ini masih state-nya container creating, maka kita diminta mengeksekusi ulang perintah oc spasi get spasi PO beberapa kali hingga munculkan state-nya untuk quotes minus API. Kemudian di langkah 4, kita diminta untuk menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi networking dari kontainer quotes minus UI dalam project OCP-lab. Konfigurasi di dalam file service.yaml yang perlu kita diminta menyesuaikan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan ketentuannya, yaitu yang pertama kontainer quotes UI, quotes minus UI itu harus bisa menjangkau quotes minus API. Kontainer di URL http :/quotes minus API 8080. Kemudian quotes minus API container itu melakukan listen mendengarkan pada port 8080 secara default. Kemudian menerapkan kontainer quotes UI setelah kontainer quotes minus API tersedia pada host quotes minus API. Di mana arsitek aplikasi menyarankan kita melakukan restart quotes minus UI di aplikasinya jika dideploy dengan urutan yang tidak tepat. Jika kita nantinya membuat kesalahan, kita bisa menghapus dan membuat kembali objek service dengan eksekusi perintah berikut oc spasi delete spasi minus app service.yaml, yaitu perintah yang digunakan untuk menghapus objek service. Kita klik show solution. Kita awali dulu melakukan penyesuaian di dalam file service.yaml menggunakan gedit. Ini disalin dulu nama filenya service.yaml. Ctrl C. Jadi lengkapnya gedit service.yaml. Enter. Oke, kemudian kita diminta untuk melakukan konfigurasi service agar melayani pada port 8080. Di sini ditebalkan yang diminta. Ditambahkan di bagian service, yaitu port 8080. Ini disalin Ctrl C, atau juga bisa kita edit juga bisa. Di sini awalnya kan portnya 3000. Nah, itu kita tinggal ubah langsung juga boleh.
Ini saya coba ubah langsung jadi 80-80. Oke, jika sudah di 4.2, kita diminta juga untuk mengkonfigurasi service untuk mengirim permintaan pada port 8080 juga. Jadinya target portnya awalnya 3000 diubah jadi 8080, yaitu di bagian baris 11 di sini. Ini juga diminta mengubah jadi 8080. Oke, jika sudah berikutnya di 4.3 kita diminta mengonfigurasi service untuk mengirim permintaan ke POD dengan label codes-API di bagian selector app. Di sini codes-API di baris 13. Kemudian 4.4 yaitu mengonfigurasi service agar tersedia pada hostname codes-API. Oke, jadi yang perlu diubah tadi baris 9 yang tadinya portnya 3000 jadi 8080. Di baris 11 target portnya tadinya 3000 jadi 8080. Dan di baris 13 app-nya tadinya quotes menjadi codes-API. Jika sudah, tinggal disimpan, tutup aplikasi gadgetnya, baru kembali picu oc spasi create spasi -app service.yaml. Oke, setelah itu baru oc spasi describe spasi service spasi codes-API. Oke, nah ini sudah kelihatan endpoint-nya. Terlihat juga target portnya 8080. Kemudian berjalan di port 8080. Selektornya app-nya bernilai quotes -API. Namanya quotes API. Berarti ini sudah sesuai dengan di 4.6. Nah, di 4.7 kita diminta untuk memverifikasi kontainer quotes UI-nya masih gagal dengan memicu perintah oc spasi get spasi po. Nah, di sini kelihatan quotes -UI masih state-nya crash loop backup, masih gagal. Di sini kita diminta merestart kontainer quotes -UI. Sebelumnya kita diminta menghapus dulu kontainernya dengan merujuk pada label app bernilai quotes -UI dan membiarkan deployment quotes -UI-nya membuat ulang kontainer tersebut. Kita eksekusi perintah oc spasi delete spasi pod spasi -1 spasi app sama dengan quotes -UI. Ini diseleksi, Ctrl C, Ctrl P. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah terselesaikan ditandai dengan pesan POD quotes -UI sudah terhapus. Baru memverifikasi deployment quotes -UI-nya sudah membuat kontainer baru dengan perintah oc spasi get spasi po. Nah, ini sudah running ya untuk quotes UI-nya. Kalau tadi kan masih crash loopback gitu. Nah, jika sudah di langkah kelima, di sini kita diminta membuka browser di VM Workstation dan melakukan navigasi ke alamat http://quad-ui-ocp-lab.apps.ocp4.example.com dan memverifikasi bahwa aplikasinya sudah bekerja. Ini kita salin aja alamatnya, Ctrl C, baru kita buka browser Firefox-nya. Dipilih activities di pojok kiri atas di taskbar yang muncul di bawah, pilih Firefox. Tunggu hingga Firefox-nya berhasil dijalankan, baru di address bar-nya dipaste di sana alamatnya. Tinggal di enter. Nah, ini sudah terlihat.
aplikasi Quotes Apps-nya sudah berhasil diakses. Oke, langkah terakhir yaitu mengeksekusi perintah lab finish OpenShift minus lab untuk menghapus file-file terkait dengan lab ini sehingga tidak mengganggu lab atau latihan terbaru lainnya. Ini diseleksi, Ctrl C. Sebelum di copy paste di dalam terminal workstation, kita kembali ke tab terminal yang pertama. Di sini kelihatannya ada checklistnya untuk objektifnya. 5 sudah passing, berarti sudah berhasil diselesaikan. 0 failing, berarti kita sudah selesaikan semua. Baru kembali ke tab terminal yang kedua, dipaste di sana lab finish OpenShift minus lab, tinggal di enter. Tunggu hingga prosesnya terselesaikan, ditandai dengan keterangan sukses untuk setiap itemnya. Oke, demikian lab ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.